Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk menindaklanjuti komitmen mereka sebelumnya untuk memberikan persembahan di dalam memenuhi kebutuhan orang-orang percaya yang sedang menderita di Yerusalem. Paulus menjelaskan dalam ayat sebelumnya bahwa ini bukan perintah, ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan kasih Kristus kepada sesama orang percaya lainnya. Paulus juga menjelaskan bagaimana berkontribusi pada kasih karunia ini, seperti Kristus telah melimpahkan kasih-Nya kepada orang-orang percaya. Tuhan Yesus yang penuh dengan kelimpahannya di sorga rela menjadi miskin dan merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia, dengan memasuki dunia di dalam penderitaan dan kematiannya. Yesus melakukan ini adalah untuk mati bagi dosa-dosa umat manusia, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dapat diampuni dari dosa mereka dan pada suatu hari kelak akan mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Dengan kata lain, Yesus mendemonstrasikan kasih karunia Allah dengan rela menjadi miskin, sehingga orang-orang percaya di Korintus bisa menjadi kaya. Sekarang, jemaat Korintus memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kasih karunia itu dengan mengikuti contoh pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian,
Paulus membuat perbandingan antara kekayaan dan kemiskinan ketika dia berbicara tentang kasih karunia yang melimpah dari kemurahan hati Allah yang telah dicurahkan secara berlimpah-limpah kepada manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena meskipun Tuhan Yesus memiliki kekayaan atas segala sesuatu, namun demi kita, dia menjadi miskin sehingga dengan kemiskinannya membuat kita menjadi kaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kekayaan kasih karunia Tuhan, Paulus memberi contoh gereja-gereja di Makedonia. Meskipun mereka berada di bawah penderitaan, penganiayaan, dan dalam kemiskinan yang ekstrim, mereka tetap memohon kepada Paulus untuk diizinkan ikut berpartisipasi dalam memberikan persembahan kasih. Bukan hanya itu, tetapi mereka pun memberi di luar kemampuan mereka untuk membantu orang-orang percaya di Yerusalem. Mereka melakukan ini, demikian tulis Paulus, karena mereka telah memberikan diri mereka kepada Tuhan, dan kemudian atas kehendak Allah, mereka turut serta dalam pengumpulan persembahan kasih tersebut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian, melalui uraian firman Tuhan ini, kita dapat melihat dua hal di dalamnya. Yang pertama, melalui keteladanan jemaat di Makedonia, Paulus ingin membukakan jika kasih Kristus itu ada di dalam hati kita, maka memberikan persembahan kepada sesama orang percaya merupakan sesuatu hal yang lahir dari pemahaman tentang kasih Kristus itu sendiri. Tujuan daripada Paulus dalam memberikan persembahan kasih ini bukanlah untuk menjadikan mereka semakin miskin, tetapi lebih kepada saling berbagi sumber daya demi terciptanya keseimbangan di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, tindakan memberikan persembahan kasih yang dilakukan oleh jemaat di Korintus maupun jemaat di Makedonia kepada jemaat Yerusalem yang sedang menderita merupakan ekspresi dari kesatuan gereja di dunia ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menerangkan kepada kami bagaimana kasih Kristus itu hidup di dalam kami, sehingga kami pun saling memperhatikan dengan sesama orang percaya. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.